Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rasulni fahma. Amin. Untuk pagi ini menjelang siang, kelas 11 MIPA 3, materinya adalah reaksi pada alkana, alkena, dan alkuna. Yang sebelumnya kemarin sudah saya berikan videonya tentang lengkap tata nama alkana, alkena, alkuna, isomer, semuanya ada di situ. Sekarang penggenapannya yaitu pada reaksi-reaksinya. Tapi sebelumnya saya mohon bagi yang belum absen di chat silakan tulis nama lengkapnya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, ini jenis-jenis pada reaksi hidrokarbon, jenisnya adalah ada reaksi substitusi. Ya. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Substitusi artinya reaksi penggantian satu atom oleh atom yang lain. Ya. Jadi satu atom akan digantikan oleh atom yang lain. Sebagai contohnya adalah di sini. Ini saya geser aja. Ya. Contoh, saya punya senyawa A bereaksi dengan BC, maka nanti senyawa BC itu akan putus. Ya. Kemudian ini akan bereaksi dengan A membentuk AB, yang C menjadi sendiri. Jadi senyawa siapa nih? Senyawa B itu nanti akan digantikan. Ya. Senyawa C yang akan keluar B bereaksi dengan yang A. Ini landasannya dulu awal-awalnya, tapi lebih detail agak belakang. Substitusi artinya penggantian. Berikutnya adalah reaksi adisi. Ya. Reaksi adisi itu artinya penggabungan atau penambahan. Ya, penambahan. Jadi kalau kalian bilang, tolong saya di-add, berarti bisa ditambahkan. Nah, nanti cirinya, untuk reaksi adisi, itu harus punya ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Jadi, pada alkuna atau alkena nanti. Ya, karena akan masuk ke dalam ikatan rangkap ini. Jadi, nanti contoh, ini CC rangkap 2, ini rangkap 2 ya. Kemudian AB nanti akan putus ikatannya. Satu atom A akan masuk ke C yang kiri, yang B akan masuk ke C yang kanan. Nanti mekanisme saya jelaskan detail di belakang ini. Kemudian yang ketiga adalah reaksi eliminasi. Eliminasi itu penghilangan. Bisa penghilangan, bisa penguraian. Nah, menghilangkan atau menguraikan. Seringkali dikatakan penghilangan. Penghilangan atom. Ya. Contoh nanti di sini, ini pada C itu terikat atom A, pada C yang kedua terikat atom B. Nanti karena sesuatu hal atau reaksi, ini akan putus katanya. Ya, akan putus. Nah, sisa putusnya ini nanti, ini kan ada elektron, akan membentuk ikatan rangkap 2. Jadi kebalikan dari reaksi adisi. Kalau reaksi adisi itu pemutusan ikatan rangkapnya, ya. Kalau reaksi eliminasi itu membentuk ikatan rangkapnya. Nanti ada B akan membentuk senyawa sendiri, kemudian ikatan dari tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Bisa dari rangkap 2 ke rangkap 3, atau tunggal ke rangkap 2. Kemudian yang keempat ada reaksi pembakaran. Pembakaran di sini maksudnya adalah apa? Direaksikan dengan gas oksigen. Jadi reaksi pembakaran itu selalu melibatkan gas oksigen. Contoh kalau kita menyalakan kompor di dapur tuh, LPG-nya kan dengan cepat ada gesekan api dengan udara lalu menyala. Nah, nanti itu akan ada 2, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna nanti. Ya. Kalau sempurna nanti akan dihasilkan CO2 dan H2O, karbon dioksida dan air. Kalau tidak sempurna nanti akan dihasilkan bisa karbon plus air atau karbon monoksida plus air. Nanti saya jelaskan di bawahnya ya. Nih. Contoh reaksi pembakaran alkana sebagai berikut. Alkana, LPG di rumahmu itu adalah contoh dari alkana, contoh nyata ya, kayak kita sadari. Jadi LPG di rumahmu itu mengandung metana. Jadi LPG di rumah itu mengandung metana. Kalau terbakar itu pasti bereaksi dengan siapa? Oksigen, gas oksigen. Jadi satu molekul metana bereaksi dengan 2 molekul gas oksigen. Kalau pembakarannya sempurna, ini sempurna ya, sempurna,
pasti akan menghasilkan 1 molekul karbon dioksida dan 2 molekul air. C digambarkan warna hitam, oksigen warna merah. Kalau yang ini, siapa? Oksigen warna merah, yang putih itu adalah hidrogen. Ya. Contoh yang kedua, ini adalah siapa? Kalau ini metana, ini adalah etana. Etana. CH3, yang hitam itu C, yang putih H, kemudian yang sebelah kiri kanan juga CH3. Etana. Etana, 2 molekul etana, ini 2 molekul ya, itu kalau terbakar, itu dia memerlukan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memerlukan 6 molekul gas oksigen akan menghasilkan 4 ya, molekul CO2 dan 6 molekul H2O. Ini. Saya tutup di tulisan ini ya. Tapi saya tulis nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini 7 ya. Ini 7 oksigen menghasilkan 4 molekul CO2 dan 6 molekul air. Ini pembakaran sempurna pada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, ini. Kalau ini adalah reaksi eliminasi. Eliminasi adalah artinya penghilangan. Penghilangan. Ada yang hilang. Nah, ini. C2H6 etana. Harus hafal ini dan harus etana. Kalau dipanaskan, maka 2 atom H ini akan putus ikatannya. Ya. Putus ikatan membentuk siapa? Gas hidrogen. Kemudian elektron sisa putus ini yang ada di C itu akan membentuk ikatan, sehingga akan terbentuk ikatan rangkap 2 di sini. Kalau ini kan tunggal, ya. Ikatan tunggal berarti golongan alkana, akan menjadi rangkap 2 berarti menjadi golongan alkena ini. Alkena. Karena C-nya 2 berarti siapa dia? Etena. Jadi salah satu efek dari penghilangan reaksi eliminasi itu adalah terbentuknya ikatan rangkap. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Berarti ini golongannya alkana ya. Contoh dari alkana, kalau mengadakan reaksi eliminasi, akan menjadi reaksi alkena. Melepaskan 2 molekul, 2 gas hidrogen. Kedua. Oke. Contoh substitusi, penggantian. Substitusi adalah penggantian. Gantikan. Yang lainnya adalah alkana. Ini contohnya sama, masih gampang ya. Ini contohnya adalah siapa? Etana juga. CH3. Namanya etana. Nah, ini kalau penggantian, ini adalah klor, ini gas klor ini ya. Gas klor, ini ikatannya akan putus. Maka putusnya itu akan masuk ke arah C. Boleh kiri, boleh kanan ya. Maka ini akan lepas nanti. Lepasnya siapa? Akan berhasil dengan ini. Sehingga terbentuk siapa? HCl. Ini hasil lampinya. Nah, tadi hidrogen yang sudah lepas akan digantikan oleh Cl, akan jadi seperti ini. Sekarang akan menjadi gimana ini? CH3, CH2, Cl. Namanya adalah kloroetana. Kloroetana. Atau boleh juga nama lain adalah etil klorida. Etil klorida. Kalau dari arah ini namanya adalah etil klorida. Ini kan etil kan. Alkana yang dalam satu atom ini kan jadi etil tambah klorida, etil klorida. Kalau dari sini, dari arah Cl-nya berarti kloroetana. Jadi golongan alkana ini ditambah kloro, jadi kloroetana. Jadinya seperti itu. Ini mekanisme reaksi dari siapa? Eliminasi penghilangan dan substitusi penggantian. Nih, contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya. Berarti ini adalah reaksi pembakaran. Ini adalah etena. Kalau dibakar akan memerlukan 3 gas oksigen. Kalau sempurna akan menghasilkan 2 molekul karbon dioksida dan 2 molekul air. Ini pembakaran sempurna.
sempurna. Kok belum tampak ya yang tidak sempurna? Oke, sudah ada di bawah nanti ya. Yang berikutnya adalah contoh adisi alkena. Ini tadi sudah ya. Kalau tadi yang substitusi, sekarang yang adisi. Jadi ini ikatan Cl2 itu akan putus. Satu atom C akan masuk ke siapa? C sebelah kiri. Berarti ini yang ikatan rangkap yang atasnya akan putus nanti. Akan putus. Dan Cl yang berikutnya akan masuk ke C yang sebelah kanan. Nah, ditambahkan, berarti akibatnya adalah ikatan rangkap duanya akan putus menjadi satu. Sehingga Cl-nya masuk ke kiri, Cl-nya masuk ke kanan. Jadi adalah CH2Cl, CH2Cl. Ya. Ini namanya adalah 1, 2, di. Jadi ada 2. Kloro, berarti ada 2 kloro pada nomor 1 dan 2 di kloroetana. Nah, sekarang, jadi golongan alkana. Nah, tadi ada golongan alkena, ini dengan alkena kan, sekarang jadi golongan alkana. Kalau ada reaksi adisi, penambahan. Sekarang contoh yang ditambahkan adalah gas hidrogen, bukan lagi gas fluor. Jadi ini boleh diganti siapa? Gas fluor F2, gas brom Br2. Juga boleh digantikan oleh gas siapa? Yodium I2. Ya. Contoh sekarang yang diadisikan adalah gas hidrogen. Jadi gas hidrogennya putus, maka satu hidrogen masuk ke kiri, satu hidrogen masuk ke kanan. Maka ini ikatan rangkapnya akan putus. Ya. Maka sekarang ada tambah satu. Dari golongan etena, namanya akan menjadi etana. Itu efeknya, rangkap duanya putus membentuk golongan alkana. Itu. Kemudian, yang ini, yang bawah, kita pindah sini aja. Bisa kasih bawah. Ini. Yang diadisikan adalah asam bromida. Asam bromida itu kalau nama umumnya adalah asam halida. Asam, nama umumnya ya, halida. Lambangnya adalah HX. Nah, X-nya itu boleh diganti BR, ya, boleh diganti siapa? CL, boleh diganti F, boleh diganti I. Jadi X-nya itu bisa FCl2Ri. Maka dia akan putus di sini antara H dan BR-nya, ini BR ya. Ini H akan putus. Maka salah satu akan masuk. Nih, yang H masuk ke atom sebelah kiri, C sebelah kiri, yang BR-nya akan masuk ke C sebelah kanan. Kalau kemasukan berarti dia akan putuskan elektronnya menjadi ikatan tunggal. Nah, sekarang sudah jadi masuk sini kan, jadi CH3, CH2 ini kerangka dua nih ya. CH3, CH2, Br. Namanya adalah bromoetana. Bromoetana. Atau nama lainnya adalah kalau dari arah kanan, ini dari arah sini, itu adalah etil bromida. Nah, seperti itu mekanismenya. Jadi ikatan putus akan menyerang ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya putus, maka akan masuk muncul atom-atom itu. Itulah prinsip dari reaksi adisi. Ya. Geser sedikit, apa saja. Nah, seperti itu kelihatan. Yang pertama, nah ini yang saya tambahkan tadi, kok nggak muncul-muncul. Nah, munculnya di sini. Reaksi oksidasi pembakaran itu tadi melibatkan siapa? Pasti pembakaran melibatkan siapa? Gas oksigen. Pembakaran sempurna ya akan selalu menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air atau air. Nah, contoh di sini etana kalau bereaksi dengan 7/2 oksigen ini boleh diganti 3,5 ya. 7/2 kan 3,5. Ini kadang-kadang gini, unsur apakah kalau direaksikan dengan 3,5 oksigen menghasilkan 2 molekul CO2 dan 3 molekul air? Jawabnya adalah ini, etana. Atau siapa? C2H6.
Nanti masing-masing unsur, masing-masing alkana sini, kalau dibakar dengan oksigen, ini beda-beda nanti hasilnya ya. Bisa 2, bisa 1, bisa berapa, terserah nanti apa persamaan reaksinya. Sekarang yang pembakaran tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, pasti dihasilkan efeknya. Ini contohnya, dihasilkan karbon. Karbon itu kalau di dapur namanya jelaga. Jelaga. Jadi kalau kamu rumah-rumah di desa, itu di dapurnya itu semuanya hitam, berarti itu adalah efek dari pembakaran kayu yang tidak sempurna. Nempel di mana-mana jadi hitam. Atau kalau kamu punya sepeda motor, pas pistonnya atau sekernya itu rusak kan keluar asap hitam kan. Nah itu juga contoh pembakaran tidak sempurna. Akan dihasilkan 2 karbon sama 3 molekul air. Ini sama-sama etena loh ya, ini ya. Ini sama-sama etena. Jadi etena itu kalau pembakaran sempurna jadi CO2 dan H2O, 32, 23 ya. Kemudian kalau tidak sempurna, selain bisa menghasilkan C sama H2O, juga bisa menghasilkan ini. Karena perbedaan oksigen di sini. Jadi 3/2 berarti 1,5, boleh ditulis ini. 5/2 berarti 2,5. Jadi kalau etena bereaksi dengan 2,5 oksigen, akan dihasilkan ini. 2 molekul karbon monoksida. Ya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau kalian dengar di koran atau televisi orang yang keracunan waktu menyalakan gensetnya di rumah, itu karena ini, ulahnya ini, karbon monoksida ini. Karena gensetnya pembakaran tidak sempurna, menghasilkan karbon monoksida, dan karbon monoksida ini lebih cepat bereaksinya daripada gas oksigen. Jadi saat kita bernafas, oksigennya kalah sama CO2 ini. Jadi yang kita hirup CO-nya, bukan oksigennya. Akibatnya kita, orang yang keracunan CO itu akan membiru karena kehabisan oksigen. Ini dihasilkan 2 molekul karbon monoksida dan 3 molekul air seperti ini. Atau bahkan bisa dua-duanya nanti juga dihasilkan seperti ini. Selain dihasilkan C, juga dihasilkan CO monoksida, juga dihasilkan air. Ada reaksi yang seperti ini, tiga-tiganya juga ada. Ya. Jadi pembakaran tidak sempurna itu cirinya ada jelaga atau karbon, kemudian ada karbon monoksida. Itu ciri pembakaran tidak sempurna. Contoh lagi, tolong dilihat, kalau punya sepeda motor, ada knalpotnya, coba kamu pegang itu dalamnya, pasti di tanganmu akan berwarna hitam. Itulah siapa? Karbonnya. Hasil pembakaran bahan bakar bensin yang tidak sempurna. Seperti itu. Lanjut. Ini kelihatan, saya pindah ke bawah. Ya. Orangnya bingung, dipindah-pindah terus. Nah, saya pindah di sini. 2. Reaksi substitusi. Penggantian, pertukaran. Ya. Penggantian, pertukaran. Ini rumus umumnya. Rumus umum ya. CnH2n plus 2, berarti ini adalah alkana. Awal ya, karena pelajarannya kan kemarin alkana sudah. X2 itu siapa? Boleh gas fluor, bisa gas klor, gas brom, atau gas yodium. Ini boleh digantikan X-nya, boleh digantikan ini. Maka nanti akan menjadi ini, ya. Salah satu atomnya akan putus. Jadi X-nya, FClBr-nya bisa masuk ke dalam alkana. Hasil sampingnya adalah ini asam. Kita tahu siapa ini? Asam. Asam coba halida ya. Berarti adalah asam halida. A itu asam halida. Tinggal X-nya siapa? Kalau ganti Cl ya asam klorida, ganti F asam klorida, ganti Br asam bromida, ganti I asam iodida. Gitu aja. Nah, CH3 ini kalau disingkat jadi C2H6. Ini adalah rumus molekul ya. Ini adalah gambar rumus molekul seperti ini. CH3 CH2 atau C2H6. Kalau diuraikan akan jadi rumus struktur seperti ini. Rumus struktur. Ini C ngikat 3. Ini. Ingat kemarin C itu tangannya ada 4 ya. Kekasan atom karbon itu tangannya 4, 1, 2, 3, 4. Yang kanan 1, 2, 3, 4. Tidak boleh lebih dari 4 atau kurang dari 4 tangannya C. Ya. Jadi etana kalau diurai akan jadi ini. CH3, CH3, ini rumus struktur. Ya. Kemudian gas klornya Cl2 ini seperti ini. Maka antara gas klor itu akan putus, antara C dengan H juga akan putus.
Nah, reaksi substitusi ini, maka atom H akan digantikan oleh atom Cl. Nah, maka atom H yang lepas tadi akan bereaksi dengan Cl yang satunya lagi, sehingga menghasilkan ini asam klorida. Ya, kalau Br ya asam klorida, I asam klorida, F asam klorida, gitu ya. Maka akan dihasilkan seperti ini, kloroetana. Ya, ini rumus molekulnya, Rm, ya, ini rumus strukturnya Rs, ya, Rs, namanya kloroetana, ya, atau etil klorida, kata namanya seperti ini, klorida. Nah, rumusnya seperti ini, CH3, CH2, Cl. Jadi ini ya, mekanisme reaksi substitusi pada gas klor. Nah, pada Br2 juga sama, ya. Pada Br2 juga sama prosesnya. Gimana? Br2 ini akan putus, ya. Br. Jadi ini akan putus. Nah, ini sama ini. Nikah 3. Nah, putusnya ini juga akan putus, ya. Maka Br akan masuk ke C, kemudian hanya akan bereaksi dengan sisa Br-nya, terbentuk asam bromida. Seperti ini. Oh, sudah ada keterangannya ya. Dan terbentuk bromoetana atau etil bromida. Etil bromida. Nah, nanti kalau F2 kemudian I2, prosesnya persis sama dengan contoh yang dua ini, yaitu substitusi dengan gas. X2 itu adalah gas halogen, ya, gas halogen. Jadi kalau tanya gas halogen itu apa? F2, CO2, Br, dan I2, gitu ya. Kita lanjut. Reaksi eliminasi, tadi sudah di depan, diterangkan lagi di bawah nih. Eliminasi atau penghilangan. Contoh ini rumus struktur dari C2H6, siapa? Etana, ya, atau CH3CH2, ini rumus strukturnya, rumus molekulnya. Kalau ini adalah rumus strukturnya, kalau diurai jadi seperti ini, ya, maka dua atom H yang saling berdekatan itu bisa bereaksi akibat dari putus ikatan dengan C-nya, lalu dia akan menjadi gas ini, gas H2, gas hidrogen. Nah, akibat dari putus kan masih ada satu elektron di C sini dan satu elektron di sini. Dia akan berikatan, ya, sehingga dari tunggal akan menjadi ikatan rangkap dua. Dari golongan alkana, ini golongan alkana akan menjadi golongan alkena. Ini efek dari reaksi eliminasi atau penghilangan. Siapa? Kalau tadi namanya etana, akhirnya ana, sekarang ini adalah namanya etena, karena golongan alkena. Nah, beda kan? Golongan alkena, etena, golongan alkana. Inilah mekanisme reaksi eliminasi, ya, karena siapa? Ada pemanasan. Ini penyebabnya. Kita lanjut. Nah, ini kalau tadi contoh reaksi pembakarannya sedikit, sekarang saya tambahi yang lebih detail lagi. Ya. Saya tambahi yang lebih detail. Nih, saya tambahi lagi. Tadi kan cuma alkana kan, sekarang ada alkena. Etena, C2H4, ini etena ya. Etena. Kalau dibakar dengan oksigen, memerlukan 3 molekul oksigen, menghasilkan 2 molekul CO2 dan molekul H2O. Kemudian, siapa dia? Etuna namanya. Ini etuna. Singkat C2H2. Kalau dibakar, dia memerlukan 2,5 gas oksigen. Ya, akan menghasilkan 2 molekul karbon dioksida dan 1 molekul air. Ini pembakaran sempurnanya. Kalau tidak sempurnanya, nah ini dihasilkan 2 karbon,
Yang bawah dihasilkan 2 karbon monoksida. Yang etuna 2 karbon juga, sama 2 karbon monoksida. Mirip, tapi bedanya apa? Di jumlah oksigennya. Beda. Ya. Itu reaksi tidak sempurnanya sebagai informasi tambahan yang di depan tadi. Lanjut, yang kedua reaksi adisi, yaitu adisi hidrogen. Jadi yang ditambahkan adalah gas hidrogen. Jadi yang ditambahkan adalah gas hidrogen. Contohnya ini adalah etena. Etena ya. Etena. Adisi cirinya harus punya ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Itu cirinya. Ya. Jadi etena di rumus molekulnya, kalau dibikin rumus strukturnya dan seperti ini. S ikatan lengkap, tangan C ke tempat ya, hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pas kan? Maka ini akan putus, ya. Yang H ini akan menyerang atom sebelah kiri, yang H ini akan mengatom sebelah kanan, ya, maka akibatnya apa? Yang satu akan putus, terbentuk tunggal, maka akan berbentuk siapa? Akan jadi dari golongan alkena, ini kebalikan dari reaksi apa? Eliminasi, alkena akan jadi golongan alkana karena ketambahan 2 atom tadi. Nah, dari ikatan rangkap 2 putus berarti rangkap tunggal. Dia memerlukan bantuan dari siapa? Nikel atau platina. Ini bantuannya nih, memudahkan menyebabkan reaksi cepat. Contoh berikutnya adalah golongan ini, alkuna. Alkuna. Nama senyawa ini adalah etuna ini, etuna. Ya, diadisikan 2 hidrogen, ya. Maka hidrogen ini satu masuk ke kiri, satu masuk ke kanan. Ini akan putus 1, ya, dia tinggal 2. Sehingga atom C-nya tambah 2, menjadi 2, atom C sebelah juga 2. Yang seperti ini. Ini ada lagi nggak ini ya bawah? Aku ke oh ada. Ini saya tutup aja gambarnya, ya, gambar saya tak tutup aja. Tetapi kalau direaksikan dengan atom gas hidrogen berlebih, jadi istilah berlebih itu jika ada angka 2 di depannya nih, 2 atau lebih, maka dikatakan reaksinya adalah berlebih. Berlebih. Kalau ini kan hanya gas hidrogen. Jadi kalau lebih ada koefisien 2, 3, dan seterusnya, ini dikatakan reaksi berlebih. Maka ini ada 4 hidrogen. Ya. Yang 2 masuk ke kiri, yang 2 masuk ke kanan. Maka dua rangkap ini akan putus, tunggal. Sehingga yang kiri masuk 2, yang kanan masuk 2. Jadi golongan alkana lagi. Ini bisa. Dari etuna menjadi etana. Kalau ini dari etuna jadi etena. Etena. Ini etana. Dari alkuna dari golongan alkana, dari alkuna dari golongan alkena. Ya. Jadi tergantung mana yang mau direaksikan. Inilah mekanisme reaksi adisi dengan gas hidrogen. Berikutnya, adisi dengan gas halogen. Tadi kita sudah saya sebut gas halogen. Ya, dan jangan lupa. Itu siapa? F2, Cl2, Br2, atau I2. Nah, ini pilih ganti terserah. Ya. Etena, ya, yang diserang ini Br2-nya, dia akan putus Br-nya, ikatannya. Nah, kita tangkap 2-nya karena diserang oleh satu atom Br, ya, maka ikatan ini putus menjadi tunggal. Nah, sehingga Br di kiri ada 2 di kanan, ada 2 di bromo, ada 2 bromo pada golongan alkana etena. Jadi di bromo etana. Ini mekanisme seperti ini. Ya. Ini gambarannya, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Akibatnya ikatan yang atas putus tunggal. Ini mekanismenya. Contoh lagi, saya punya propuna. Jadi golongan alkuna ya, berlebih dengan ini, berlebih nih Br-nya, karena lebih dari 1 kan. Jadi bereaksi dengan gas brom berlebih. Kalau berlebih berarti ini ada 4 Br.
Kalau ada 4 BR, berarti 2 masuk ke kiri, ya, 2 masuk ke kanan. Seperti ini. Maka akan didapatkan, ya, CH ketambahan 2 BR, kalau ini tidak punya H ketambahan BR2. Jadi CH2 BR2, CBR2 CH3. Namanya adalah, ya, namanya adalah kiri dari arah kanan. Ini pada C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3. Pada C nomor 1 ada BR sebanyak 2. Pada C nomor 2 juga ada BR sebanyak 2. Makanya pada nomor 1 dan nomor 2 ada 4. Ini terkatnya 4. Ada 4 bromo. Ada 4 bromo. Golongan utamanya adalah propana. C-nya ada 3 berarti propana. 1, 2 tetrabromo propana. Namanya seperti itu. Inilah mekanisme adisi dengan gas halogen yang tunggal maupun dengan berlebih. Kemudian yang ketiga, C, itu adisinya bisa berupa air. Ya. Jadi etena, kalau saya gambarkan rumus strukturnya seperti ini, rumus strukturnya CH rangkap 2 CH, air H2O, ya, ini seperti ini, maka ini akan putus antara H dengan OH-nya. Ya. Maka H yang kiri akan masuk ke atom C kiri, OH-nya akan masuk ke C kanan. Ini dari golongan etena atau golongan alkena. Kalau ketambahan air, maka akan jadi golongan alkohol. Nah, nama senyawanya ini adalah etanol. CH2, CH2OH. Rumus strukturnya seperti ini. CH3. Oh, salah ini ya. Ini CH3 harusnya. Ya. Sudah saya benarkan ya, CH3, CH2OH. Namanya etanol, golongannya golongan alkohol. Jadi spiritus itu juga golongan alkohol. Tape yang udah busuk itu juga golongan alkohol. Ya. Berikutnya contohnya, etuna, golongan alkuna. Ya. Alkuna. Kalau ketambahan air, kemudian gini, hanya terurei HOH, maka katanya akan putus pada H dan OH-nya, masuk ke satu ke yang sebelah sini, ya. Kemudian OH-nya akan masuk ke sebelah kanan. Dia memerlukan ini, bantuan asam sulfat pekat, ya, asam sulfat pekat yang bahaya, harus pada suhu 60 derajat Celcius, baru bisa terjadi reaksi ini. Dari golongan alkuna, nanti dia akan menjadi golongan etanol, asetaldehid. Ya. Nah, kalau ini saya gambar rumus strukturnya ada seperti ini. C, nikat 2 ya. Ingat C, tangan C tadi 4. Ya, tangannya C4. CH2. Ini, kemudian ada C lagi. C-nya nikat ini. O, nikat. Nah, loh Pak, katanya C itu tangannya 4. Ya, C itu tangannya 4. Bagaimana terjadinya? Kok nggak sesuai dengan gambarnya? Nah, di sini ya, kurang 1 atom H. Maka di sini harus berubah. Ini salah misalnya. Nah, ini CH3, CHO. Jadi kalau dihitung, tangannya 4, 1, 2, 3, 4. Yang kanan juga 1, 2, 3, 4. Inilah rumus struktur dari etanol. CH3, CHO. Sudah saya betulkan ya. Jadi dari golongan alkuna akan jadi golongan alkanal seperti ini. Jadi pekat ya, misalnya kalau sebelah ini pekat. Inilah mekanisme reaksi pada siapa? Alkena maupun alkuna dengan air. Ya. Kalau yang ini perlu suhu yang tinggi 300 derajat Celcius, ATM harus dengan ATM tekanan yang tinggi, harus dalam ruangan yang tertutup rapat. Sangat sulit yang reaksi atas ini. Kemudian yang D, bagian dari keempat adisi, yang ditambahkan adalah asam halida. Tadi sudah saya singgung. Asam halida kodenya adalah HX. Ya. X-nya boleh ganti siapa? F, Cl, Br, I. Kebetulan di sini etena kita reaksikan dengan asam bromida. Maka antara H dengan Br akan putus, maka H akan masuk ke C sebelah kiri,
BR masuk ke C sebelah kanan, maka dia putus, terbentuk seperti ini tunggal, ya, akan bentuk CH3 CH2BR, namanya bromoetana, sama dengan yang di depan tadi. Contoh berikutnya adalah seperti ini, ya. Nah, ketepaan ini, jika letak ikatan rangkap dua itu sama antara kiri dan kanan, itu terserah, mau kiri kanan terserah kamu bikinnya, ya. Masuknya H atau Cl terserah sakarmu. Itu. Tapi nanti kalau letak ikatan rangkapnya itu tidak simetris, ini kan simetris, dua kiri, dua kanan, simetris kan, maka letak ini boleh kamu balik. Pak, ini saya pengen taruh sini, hanya tak taruh sebelah kanan, boleh, tidak masalah, namanya tetap dua klorobutana, ya. Tapi nanti kalau tidak simetris, ada sendiri khusus, ya, sudah saya sediakan, jangan khawatir, ya. Sama seperti ini yang bawah etuna, Pak, saya nggak mau, Pak, saya nggak mau hanya di kiri, hanya mau tak masukkan sini, boleh, CL-nya juga tak masukkan sini, boleh, karena tetap jadinya nanti ya tetap ini kloroetana. Ini juga 1, 2, 1, 2. Letak etunanya, rangkap tiganya, itu ada di tengah, sehingga simetris, bebas. Sehingga kalau saya mau masukkan hanya ke kiri, ke kanan sini boleh, CL-nya ke sini boleh, karena simetris, bebas. Ya. Nih, 2CL, putusnya sini. Saya nggak mau, Pak, ngikutin aturan tadi. Nah, kan biasanya taruh kiri, nggak bisa taruh kanan. Boleh saja, nggak ada yang larang. Asal, ada asalnya itu apa? Letak ikatan rangkapnya simetris kiri dan kanan. Ya. Bebas meletakkan H atau Cl, H atau Br, H atau I, H atau Cl, terserah surat-surat Anda. Nah, tapi nanti jika, nah ini, jika letak ikatan rangkapnya tidak simetris, ini tidak simetris, tak simetris atau tidak simetris, maka nanti berlaku aturan dari Pak Markovnikov. Pak Markovnikov itu ahli kimia dari Rusia yang menemukan reaksi ini. Maka menurut beliau, aturannya seperti ini. Ini H sama Cl akan putus kan ya? Ini akan putus. Aturan dari Pak Markovnikov, ya, maka H itu harus masuk ke jumlah C yang ngikat lebih banyak. C ngikat banyak kan lebih banyak kan, 2 kan? Ini ada 2, ini ada 1. Maka H, aturannya Pak Markovnikov, itu harus masuk ke C yang ngikat H lebih banyak, jadi ke kanan. FClBRI masuk ke arah C yang ngikat hanya lebih sedikit. Ya, jadi tidak hanya Cl, jadi boleh diganti siapa? HBr, HF, HI, ya, seperti itu. Itu akhirnya Pak Markovnikov. Akibatnya apa? Maka akan dihasilkan yang nama senyawanya adalah 2 kloropropana lebih banyak. Itu bisa menjadi 90% lebih hasilnya dibandingkan dengan yang bawah. Yang bawah ini kemungkinan hasilnya lebih kecil. Yaitu apa? Dia tidak mengikuti aturannya Pak Markovnikov. Ya. Jadi apa? Aturannya Pak Markovnikov. Nah, ini kan letaknya kan di sini kan. Nah, maka yang H ini, yang H akan masuk ke sini, akan masuk ke yang jumlahnya sedikit. Tapi yang Cl akan masuk ke jumlah yang banyak. Ini hasilnya hanya sedikit saja, 10% saja. Jadi seumpama saya mereaksikan ini, ya, propena ini, umpamanya saya punya 100 propena, saya reaksikan dengan asam klorida, maka 90% hasilnya adalah ini. Yang 10% adalah yang ini, 2 kloropropana. Ya, yang 1 kloropropana itu hanya 1%, yang 90% namanya 2 kloropropana. Itu akan banyak hasilnya. Jadi nanti kalau kalian bekerja di pabrik kimia, pembuatan gas-gas, nanti akan paham mekanisme ini. Contoh yang kedua, nih, letak ikatan rangkapnya tidak simetris. 2 kiri, 3 kanan. 2 kiri, 3 kanan. Berdasarkan aturan Pak Markovnikov, tadi apa? H
itu harus masuk ke C yang ikat H lebih banyak, kan gitu ya. Loh, Pak, di sini jumlahnya kok sama, kok nggak sesuai dengan aturan di atas. Tenang, ya. Aturannya yang kedua seperti ini. Maka H itu akan masuk ke C yang nomornya lebih kecil. Ya. Jadi kalau saya urut, ini nomor C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4, ini C nomor 5. Gitu ya. Jadi kalau kalau tidak simetris, tetapi jumlah hanya sama, ya, maka hidrogen itu harus masuk ke jumlah C yang lebih kecil. Ya. Dan Cl-nya masuk ke C yang nomornya lebih besar, yaitu nomor 3. Maka akan kita dapatkan seperti ini. Ini C nomor 1, nomor 2, ya, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Apa kebalik itu penjelasan saya ini? Oh iya, terbalik ya. Saya ulangi. Berdasarkan Pak Amarkovnikov, saya ulangi saya ralat ini. Saya ralat. Jika tingkatan rangkap buahnya tidak simetris, ya, tidak simetris, berarti saya bisa pindah dulu. Kamu sudah sini aja dulu. Ya, ini saya cari saya hapus dulu nih. Loh, kok banyak sih? Saya hapus. Ini saya ulangi ya. Saya ulangi penjelasannya. Saya kembalikan ke warnanya tadi. Saya ganti aja warna biru biar nggak melulu merah. Oke. Jadi aturannya Pak Markovnikov 1, jika yang nomor 1 tadi ya, jika tidak simetris dan jumlah hanya berbeda, atom H masuk ke jumlah yang ada lebih banyak, C yang lebih banyak, ClBr masuk ke yang lebih sedikit. Kemudian aturan yang kedua, jika tidak simetris dan jumlah C hanya banyak, ya, jumlah C banyak, maka hanya masuk ke C yang lebih besar. Bisa ralat tadi ya, pernyataan saya tadi. H masuk ke C yang lebih besar, yaitu nomor 3. Kemudian Cl-nya masuk ke C yang nomornya lebih kecil. Sehingga akan didapatkan pada C nomor 2 masuk Cl, pada C nomor 3 masuk 1 atom H. Jadi masuk ke sini Cl, masuk ke sini H. Sehingga akan didapatkan seperti ini. Namanya adalah 2 kloro. Cl-nya pada nomor 2 kan? 2 kloropentanat. Yang hasilnya lebih banyak, yaitu sekitar 90%. Bila dibandingkan dengan hasil yang kedua. Nah, hasil yang kedua ini lebih sedikit ya, tapi maka pabrik itu pasti ngambil yang banyak. Maka kalau yang kedua ini adalah H masuk ke C. Ya, C-nya seperti ini. Kemudian Cl-nya masuk ke C yang lebih besar nomornya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sehingga Cl-nya sekarang ada di nomor 3. Nah, ada di nomor 3 ini. 4, ini 5. Jadi kalau di pabrik akan dihasilkan 90% 2 kloropropanat dan 10% 3 kloropentanat. Tentu. Inilah penjelasan dari Pak Markovnikov. Saya ulangi, jika tidak simetris dan C-nya mengikat hal yang berbeda, hanya masuk ke yang lebih banyak, FClBr masuk ke yang lebih sedikit. Ya, itu yang lebih banyak. Kemudian, kalau C-nya tidak simetris dan C-nya kiri kanan sama, maka aturannya Pak Markovnikov adalah H masuk ke jumlah C yang lebih besar, FClBr masuk ke jumlah C yang lebih kecil. Itu ya penegasan dari
penjelasan Pak Markov Nikov. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, gratis. Oh, ini contoh soal. Pertanyaannya, reaksi substitusi diperlihatkan pada persamaan reaksi nomor berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pada nomor berapa? A, B, C? Mana reaksi substitusi? Penggantian? Ada yang jawab? Halo, IPA 3, 11 IPA 3. Nanti jangan khawatir ya, ada post testnya loh ya. Jadi silakan setelah ini kerjakan post testnya, tapi pelajari dulu materinya, pelajari ulang. Kalau paham, baru kerjakan post testnya. Ayo, ada yang jawab ini? Nah, menurut cirinya, ya, tak kasih cara paling mudah ya. Kalau ada dua senyawa, cirinya ada dua, terus menjadi satu, ini kan ada dua senyawa kan? Terus menjadi satu, itu ciri reaksi adisi. Ya. Jadi yang A itu adalah reaksi siapa? Adisi. Ini kan ada dua, menjadi satu. Itu cirinya reaksi adisi. Nebaknya seperti itu gampang. Ya. Yang B itu kan juga itu. Ada dua senyawa, kok menjadi satu senyawa? Berarti ada dua adisi. Ya. Kemudian yang C, kalau ada dua senyawa, menjadi dua senyawa atau lebih, itu pasti reaksi substitusi. Ya. Atau bahkan bisa eliminasi. Ya, dua-duanya. Kalau ini, ya, kalau ini, mengapa kok substitusi? Ini saya jelaskan. Ini saya uraikan. Ini rumus strukturnya, saya buatkan rumus strukturnya seperti ini. CH3. C2 kan seperti ini diuraikan. Kemudian ini ditambah Cl. Cl ada dua ya. Maka antara Cl akan putus. Nah, ternyata Cl yang satu itu masuk ke sini. Menggantikan yang H. Yang H akan bereaksi dengan sisa Cl-nya. Ini buktinya. Nah, dihasilkan hasil samping. Maka dia adalah ciri reaksi substitusi. Jadi atom H digantikan oleh Cl. Sisanya Cl bereaksi dengan H yang digantikan tadi. Jadi jawabnya adalah yang C. Jadi cara jawab yang cepat. Oke? Ada pertanyaan? Rata-rata? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan, saya tunggu. Oh, belum ada. Ini memang ya, mekanisme reaksi alkana alkuna. Nanti di kelas 3 kamu malah akan kenal nanti 6 reaksi nanti jangan khawatir ya. Kelas 3 kalian akan dapat 6 reaksi lagi yang lebih tinggi dari ini. Ya. Ini menurut anak-anak memang katanya sulit. Tapi menurut saya ini paling menyenangkan kalau ketemu mekanisme reaksi seperti ini. Tidak apa-apa ya. Pokoknya mau belajar pasti bisa. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya lihat ini kok slide-nya habis. Silahkan, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Kalau belum ada, nanti silahkan pelajari PPT-nya. Nanti setelah saya share, juga videonya silahkan dipelajari ulang. Ya, sampai mengerti, paham, baru kerjakan post test-nya. Saya minta waktunya 3-5 detik saja. Untuk screen 1, buka videonya. Saya mau absen, gambar menu. Kalau cepat, 3-5 detik selesai, nggak lama-lama. Nggak perlu tak panggil satu persatu kayak guru-guru yang lain. Ya, ya toh. Kalau guru kan dijawabkan ya 1, 2, 3 sampai habis. Saya nggak mau gitu. Saya pengen kesadarannya saja. Cukup 3-5 detik, buka videonya, saya screenshot, selesai. Ya. Halo, kesadarannya 11:43. Biar cepat kalian, ya, nggak lama-lama di Zoom, biar hemat paketnya. Makanya saya ngajar cepat itu ada tujuan juga. Sudah?
Masih sih, akhirnya terpaksa saya panggil Bima, nggak muncul. M Miftahul, nggak muncul. Nah, tadi baru muncul. Halo Bima ganteng sama Miftahul ganteng dua kuadrat. Kok diketok no langit-langit rumahnya, orangnya mana ini? Hanif, kelihatan rambutmu tok. Sudah? Bima sama Hanif, Ubaidillah, tolong wajahnya sebentar aja. 3 sampai 5 detik. Alivia, Bima ketok no. Nunggu sidik, Bima, Bima. Nah, ngono lo ya. Oke, saya hitung ya sampai 3 ya. Yang bagus posenya. Nabila kok ngilang? 1, 2, 3. Terima kasih. Saya ke screen 2. Ya. Screen 2, Alivia belum muncul gambarnya. Cuma Alivia kok yang belum muncul. Alivia. Atau mungkin nggak bisa ya HP-nya ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih. Ya, sekali lagi, bagi yang belum absen, tuliskan nama lengkapnya di chat sebelum saya tutup. Demikianlah pembelajaran reaksi-reaksi pada alkana alkena dan una di kelas 11 IPA 3 pagi ini menjelang siang. Semoga memberi manfaat ya dan menambah kepahaman. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan 1 menit bagi yang belum absen, tuliskan di chat namanya lengkap. Yang lain boleh keluar bagi yang sudah nulis. Terima kasih.